Oke, teman-teman, kita selamat siang semua. Assalamualaikum, sampurasun. Luar biasa, kita ketemu kembali ya di acara Tipot Inspirasi Podcast yang ya tadinya sih rencananya agak mepet-mepet gitu, tapi ternyata nggak bisa karena kemarin sempat mengalami satu insidental giliran terkena COVID-19, jadi kita alumni. Iya. Bukan penyintas, tapi alumni. Ya, ya setiap kita podcast tentu saja kita berharap dan kita tentu saja menghadirkan narasumber-narasumber yang tentu saja memberikan inspirasi dan juga memberikan penyegaran ya, pencerahan untuk kita semuanya. Dan kali ini teman-teman semuanya kita menghadirkan seseorang ya, bukan memang seseorang ya, bukan seekor ya, Bukan sebuah. seorang ketua RW. Oh, kok ketua RW? Ya, memang betul. Jadi saya harus katakan dulu teman-teman. Mantan Kang sebenarnya. Mantan Oh sebenarnya. ya, tapi Udah pernah lengket. jadi ketua RW kan? Ya, pernah. Kita nanti akan berbincang banyak ya pada seseorang ini ya. Saya perkenalkan dulu kepada teman-teman semuanya, namanya adalah Anton Pamungkas. Anton ini adalah mantan, jadi dia bilang mantan. Protes kalau disebut ketua RW kalau sekarang, takut digugat ke pengadilan. Iya. Jadi sekarang ini namanya mantan ketua RW, mantan mahasiswa juga ya. Kemarin di mana kuliahnya, Anton? Di IPOL, Ilmu Politik Unpad. Kebetulan ya, Unpad ya. Wah, baru lulus atau udah lama? Nah, itu baru lulus. Mungkin ini saya sebenarnya agak kaget juga Kang, ini kalau misalkan harus menghadirkan inspirasi, karena salah satu yang nggak boleh jadi inspirasi dari saya itu karena saya kuliah lama gitu. Jadi satu poin-poin biasa itu kalau soal kuliah lama itu wajar lah ya. Tapi disclaimer-nya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kenapa saya lama, kenapa alasan karena jadi ketua RW kan? Nah, salah satunya itu. Nggak semua orang itu bisa mengalami fase itu. Jadi ini luar biasa ya, luar biasanya teman-teman. Jadi ketua RW masih mahasiswa. Tapi kan pertanyaannya, emang enak jadi ketua RW? Kok bisa mau jadi ketua RW? Emang apa yang mau dicari jadi ketua RW, coba? Sebenarnya sih kalau secara kronologis ya kan, secara kronologis kenapa bisa terjadi jadi ketua RW, dan itu bukan kemauan mencalonkan diri gitu. Nah, karena secara kronologis kita ditunjuk 2017 itu saya pulang ke Tasik kan. Jadi sebelum lulus kuliah beres, tinggal skripsi, dikarenakan orang tua sakit, yang mau tidak mau saya harus pulang ke rumah gitu ya, membantu. Nah, aktivitas selama 1 tahun di rumah ya, kemudian nggak ngapa-ngapain. Nah, kebetulan harus nyelesain skripsi, ternyata mandek gitu. Harus membantu juga secara perekonomian mungkin. Salah satunya saya jadi freelance di wedding organizer. Karena wedding organizer itu Sabtu Minggu, Senin Selasa. Jadi Anton ini WO ya? Wedding organizer juga. Tapi sudah wedding belum? Belum, nah itu. Soalnya dari informasi katanya sudah gitu. Belum. Oh, berarti nanti bisa protes sama yang pemberi informasinya ya. Nah, jadi ya itu banyak anomali dalam hidup kan. Jadi saya tuh wedding organizer tapi belum wedding. Kemudian saya tuh jadi ketua RW, mimpin sekitar 171 keluarga sebelum berkeluarga saya. Jadi anomali itu ternyata saya bisa ya selama menjalani ini. Jadi waktu pemilihan itu tidak mencalonkan diri, tapi ditunjuk. Tidak. Jadi dulu tuh masih sistemnya tuh musyawarah. Kalau dalam teori politik klasik dulu itu kayak gitu, mungkin ya di Yunani itu kebayang gitu, orang tuh dikumpulkan. Apa yang jadi pertimbangan masyarakat di situ apa gitu loh, milih Anton itu apa gitu? Apa karena gantengnya atau karena
Apa karena mahasiswa Unpad katakanlah gitu ya. Nah itu Kang, yang jadi saya nggak ada kampanye Kang. Wah. Jadi diberitahu itu pemilihan itu kan sebelum ya setelah saya jadi ketua RW itu saya membuat sistem sekarang tuh. Sistemnya pemilihan harus ada tahapan-tahapannya. Jadi ada setelah saya jadi baru Januari kemarin salah satu legasi yang saya pemilihan yang itu pemilihan RW-nya, pemilihan RT-nya itu ada sistemnya gitu. Kalau dulu itu pas zaman saya pemilihan itu malam tahun baru 1 Januari 2018 tiba-tiba diundang ke masjid semua musyawarah. Pada akhirnya yaitu karena mungkin saya banyak berargumen mempertanyakan tentang kepemimpinan RW sebelumnya, makanya langsung kan sistemnya itu masyarakat itu memilih beberapa nama lah, seperti pemilihan ketua kelas kan, gitu. Ditulis nama 3 besar, lanjut babak selanjutnya, nah kayak gitu. Pada akhirnya dulu itu kalau nggak salah mengerucut pada 2 nama dengan RT incumbent, saya menang dengan 90 berbanding 4 suara kan. Jadi 90 kakak milih saya. Jadi ceritanya ini durian jatuh yang tidak diharapkan gitu. Atau gimana? Nah, itu. Tapi gini ya Anton, saya oke lah itu soal pemilihan. Gimana Kang? Terus ngapain? Maksudnya itu setelah jadi ketua RW, terus apa yang dilakukan? Ini kan Anton sempat viral nih di mana-mana nih disebut sebagai ketua RW termuda di Indonesia apa di Jawa Barat? Iya, betul. Tetapi iya betul. Apa kemudian yang dilakukan waktu itu ketika jadi RW? Nah, sebenarnya sih Kang karena itu mau tidak mau sudah ada berada di pemilihan itu, kita mundur malu ya Kang ya. Karena ya itu mandat ya, maksudnya masyarakat sudah percaya. Betul. Mungkin secara klaim melihat sosok yang pertama mungkin karena saya santri mungkin ya, kemudian karena saya jajakan, kemudian yang kan secara pendidikan saya di Unpad gitu, di ilmu politik. Kemudian itu yang saya lakukan setelah menjadi ketua minimal, ketika saya kebetulan punya teman juga wartawan, ya naikkan inilah lumayan agak hype 2018 itu. Setidaknya itu menginspirasi. Makanya di saya itu di RW 11, Pak RT-nya itu semua di bawah 30 tahun. Setelah saya jadi, kemudian anak-anak ini yang mau jadi pasukan saya. Jadi keempat RT saya itu semuanya muda gitu. Setidaknya ketika saya menceburkan di orang-orang lain itu terinspirasi. Termasuk teman saya yang di Cianjur, Kang. Jadi saya dulu pesantren di Al-Jawami. Kemudian ada yang terinspirasi juga karena oh iya ya, maksudnya itu paling real itu kayak gitu. Sekarang kita berbicara tapi ya maksudnya ketika ada kesempatan ya ini maksudnya lahannya itu setidaknya investasi sosial lah ya. Kalau misalkan secara politik itu, makanya kalau mau investasi politik bukan sosial. Nah, itu investasi politik juga gitu. Nah, itu nanti kita akan telusuri. Investasi politiknya itu akan kita telusuri. Oke. Nah, ya oke. Nah, itu jadi itu yang pertama itu ketika saya jadi itu minimal ya itulah orang-orang tuh anak-anak muda usia-usia seperti saya, kemudian orang-orang yang ingin melibatkan diri di masyarakat sosial itu setidaknya ayolah, karena sudah saatnya lah generasi kita yang justru memimpin. Oke. Anton, enak aja jadi ketua RW itu? Iya Kang. Wah itu ternyata Kang tantangannya itu luar biasa. Kenapa karena mau? kita tuh kan jadi pemimpin secara kalau nggak enak kenapa mau? Jadi tapi kan maksudnya sesuatu itu kan dilihat itu sisi positif, sisi negatif ya, sisi enak, sisi tidak enak. Ya. Tadi bercanda aja. Ya itu makanya saya tidak 2 periode itu kayak gitu. Jadi ya itu tidak enaknya itu. Kita nggak usah bicara yang nggak enak lah.
kita bicara enaknya apa jadi ketua RW? Enaknya apa? Enaknya Ada itu, didatangin apa namanya anak gadis orang gitu nah apa? itu Eh, salah satu yang jadi menarik itu kayak gitu kan. eh. Jadi yang jadi menariknya itu ya mau tidak mau ibu-ibu itu setidaknya sudah mengincar lah ya anak-anak gadisnya. Waduh, ini nih, ini jadi inspirasi nih teman-temannya jadi inspirasi ya. Nah itu Eh, kan, apa namanya bagi yang jomblo ya cobalah untuk nanti apa mencalonkan atau dicalonkan jadi ketua RW minimal ya iya, minimal ketua RW ya. Tapi nggak ada bedanya yang tuh lekat itu, apa gimana kan? nggak ada yang lekat satupun atau gimana ya? Karena saya kan ada pilihan lain jadi. Tapi setidaknya jadi magnet di Oh gitu lingkungan ya. itu luar Oh, biasa. siap luar biasa. Nah, eh, ya kalau kalau itu kan soal RW ya. Tapi dengar-dengar informasinya juga katanya pernah nyalon. Iya Kang. Oh, Jadi yaitu kausalitas mungkin ya. Kemudian ya oh, mau nggak mau karena sebenarnya itu hal biasa sih. Terpilih jadi ketua RW biasa aja. Tapi karena menimpanya pada saya, iya. kemudian ya punya teman secara jaringan mungkin ya. Oh, Akhirnya mereka mengangkat ini. 2018 itu ya lumayan lah ya. Kan lagi agak hype ya di Tasik itu. Oh, Anton pertama mungkin karena saya JJK-nya. Kemudian karena RW termudanya. Kemudian saya pun secara ini punya bisnis lah. Jadi, nah ini menarik beberapa perhatian partai gitu. Jadi ada yang melirik beberapa partai. Wah, saya galau tukang di sana tuh. Belum lulus. Tapi ini kesempatan sih, balik lagi ke saya. Walaupun saya tuh berpikir juga ini sebenarnya terlalu dini sih. 2018 ke 2019 itu wah, waktunya terlalu dini. Makanya saya sudah memprediksi kayaknya ya walaupun tapi setidaknya punya kesempatan untuk punya belajar pengalaman lah lah ya. ya. Punya pengalaman. Walaupun kemudian tidak kesampaian begitu, tapi paling tidak Nah, ada iya. pengalaman. Nah, sebenarnya saya tuh berpikir juga, wah, jangan-jangan bisa kayak kejadian kayak RW juga. Maksudnya kan nggak disengaja, kemudian tanpa preparation yang kuat, bisa jadi juga dengan mengandalkan ya, walaupun secara financial capital mungkin saya kurang ya, tapi secara networking anak-anak mungkin ya di anak-anak muda di Tasik. Berapa Kemudian kemarin suaranya, Tom? kemarin itu kalau nggak salah Bentar. Ini untuk di Kota Tasik kan? Kota Tasik, saya sudah dapil 2, kebetulan partainya itu Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi nah ini berapa suara kemarin tuh 400 sekian lah. Saya detailnya nggak tahu, cuma sekitaran 400. Kebutuhannya berapa waktu itu? Nah, kalau secara kemarin kan perhitungannya itu sign lag ya kan ya. Jadi PKB dengan PBB itu bedanya itu hanya 1.000 Kang. Oke. Jadi kemarin saya dapat sekitar berarti berapa? 700 ya? 6 kurang lah ya. Berarti berarti kalau 1.400 saja. 1.400 atau 1.500 insya Allah. Insya Allah. Tapi ternyata enggak. Bisa gitu kemarin. Insya Ternyata Allah. wah. Tapi secara kalkulasi makan. Jadi secara kalkulasi makan kita pakai teori ya. Secara teori apa yang diajarkan, dipelajari, apa yang pernah di pengalaman, apa yang pernah dilakukan ketika di himpunan, apa yang dan lain sebagainya. Ternyata di lapangan itu luar biasa. Wah, padahal kalau tapi coba untungnya kan saya tuh gimana? Coba kalau terpilih ya. Gimana kalau coba terpilih? Nah itu. Jadi ketua RW kalau saja. Terpilih. Jadi ketua RW aja itu ibu-ibu sudah mulai menawar-nawarkan anaknya yang putri kan gitu ya. Nah itu. Jadi, ya. Kalau terpilih jadi ketua, apalagi kalau ini di kota jadi anggota dewan begitu ya. Itu bukan cuma ibu-ibu, mungkin para janda pun menawarkan begitu ya. Dan sebagainya. Ini luar biasa memang. Tapi ya tapi teman-teman, setidaknya gini kan. Ya. Setidaknya ya di TPS sendiri itu menang dulu lah. Jadi itu kan harkat itu minimal, martabat ya. Di TPS minimal kayak gitu lah. Di TPS itu menang. Tapi gerak nggak? Nah itu jadi banyak ini sih Kang, setelah terjun apalagi di masyarakat ya. Gimana kemarin 3 tahun ya di RW-an, kemudian interaksi dengan masyarakat, birokrasi di kelurahan dan sebagainya.
Hmm. Ditambah lagi dengan kemarin pengalaman komunikasi di partai seperti apa, jadi berpikir ulang sih. Kalaupun misalkan ini, nah itu jadi pertimbangan juga karena ternyata ya diakui atau tidak diakui ya saya kalahnya dengan uang gitu. nah gitu ya. Tapi jangan jera dong, masa lulusan ilmu politik Unpad jera terus jadi ketua RW, enggak loh, harus fight lagi 2024. Kalau Nah perlu itu rebut kembali kan begitu. Iya dong. Ya kan, karena bagaimanapun itu kan cuma step awal ya nggak. Nah, kalau step berikutnya ya berarti kan kita sudah punya apa namanya itu gaya, sudah kita punya sudah tahu medan tempur lah ya kan. rencana, betul, sudah punya, terus kita punya perencanaan sehingga kemudian tinggal dibuat aja step-stepnya bagaimana. Kan artinya gini lah, ketua RW itu sudah benar. Kalau memang nanti ada pemilihan kepala desa ya, tapi nggak mungkin ya karena kan kota Ya, Tasik. karena, Kota Tasik kan kelurahan. Tapi di kelurahan ya kalau bertahap sih Kang. Saya di kelurahan kebetulan jadi sekretaris LPM juga kan. LPM kalau diibaratkan sebagai ya inilah apa check balance-nya lurah gitu. Tapi kemarin tuh sudah jadi modal loh, Gah. Kamu udah jadi bisa modal, betul ya? Udah jadi ketua RW, udah pernah nyalon, dapat suara sekian, 2024 ya harusnya lebih naik lagi lah ya. Iya, jadi apa namanya tidak terhenti gitu, sayang banget kalau terhenti kalau menurut saya ya. Banyak juga yang bilang kayak gitu Kang. Maksudnya teman-teman juga, wah itu sayang banget karena kan secara modal sosial ya dapat, kemudian networking ya maksudnya gak jelek-jelek amat lah maksudnya dengan personal branding saya sebagai Jajaka juga kan itu salah satu modalnya juga. Ya kan memang gak jelek-jelek banyak banget. masukan kayak gitu. Kamu nggak jelek-jelek, enggak lah. Dibandingkan dengan saya ya jauh. ini susah ini ya. Nah, Ton, jadi kalau untuk sekarang ini kan kamu ketua RW sudah mantan. Terus baru kemarin beberapa bulan kan. Iya. Pandemik itu wedding juga katanya memang agak tersendat begitu kan ya, dan sebagainya. Jadi apa yang kamu lakukan, Anton lakukan untuk mengisi waktu-waktu sekarang? Sekarang ya paling ya karena kemarin juga kebetulan saya sekarang diamanahi jadi ketua paguyuban MOKA kan. Jadi aktivitas kemarin itu beberapa bulan kemarin emang mempersiapkan memperbaiki di kepengurusan Mojang Jajaka. Jadi itu salah satu ternyata impact-nya juga kalau saya bercerita tentang MOKA itu ternyata itu lumayan sebagai batu loncatan saya kan. Baik dari segi mungkin dapat akses di Tasik. Nah, makanya mungkin sebagai timbal balik saya ke kepengurusan, ke organisasi, saya mengabdikan diri juga. Walaupun saya setelah 5 tahun berarti saya berkecimpung di MOKA itu. Ternyata setelah ditelusuri, organisasinya belum terlalu mapan. Baru kepengurusan saya ini, baru mereka tuh punya ADART gitu. Itu pun ya kita inisiasi gitu. Jadi apa yang pernah kita pelajari, apa yang pernah kita lakukan di kampus, coba kita terapkan sedikit-sedikit dengan dimanapun kita berada gitu. Nah ini di MOKA kebetulan di MOKA saya tahun terakhir menjabat. Itu Mojang Jajaka kan? Mojang Jajaka. Kemarin tahun berapa itu di kota ya, kota Tasik? Di MOKA Kota Tasik itu saya 2016 kan. Jadi 2016 juara 1. Juara 2 kebetulan, juara 2. Juara satunya berarti kalah ganteng. Enggak, maksudnya karena kan faktor juara itu berbagai macam pertimbangan. Bukan karena penampilan fisik aja ya, berarti bukan. Bukan. Kan prinsip dasar MOKA itu 3B kan. Beauty, behavior, and brain. Nah, jadi itu yang membuat saya nggak bisa masuk MOKA itu. Beauty nggak ada, brandnya turun, satu lagi apa itu? Behavior. Nah itu kan agak kacau-kacau kan begitu, jadi rada nggak bisa gitu. Nah itu bercanda aja ya. Tapi ya
apa namanya, menurutmu apa yang bisa didapat dari atau apa pelajaran apa yang bisa peroleh dari MOKA? Menyenangkan Itu nggak sih? Kang, Menyenangkan nggak? secara untuk branding ya Kang, untuk Hmm. branding, kemudian untuk batu loncatan kita mau aktivitas dimanapun dari MOKA, karena di MOKA itu kan khususnya ya public speaking ya Kang, diajarin public speaking. Walaupun saya di kampus itu di Oke. protokol Kang, di PFU. Jadi saya pun berpikir ternyata saya itu di dunia kayak gini nih, di dunia organizer, kemudian di Hmm. dunia public speaking dan lain sebagainya. Makanya secara pendekatan mungkin apa aktivitas yang saya lakukan ketika di kampus, kemudian Hmm. after kampus itu ya masih bersinggungan gitu. Nah di MOKA itu lebih diasah lagi. Makanya kenapa gampang terjun mudah di wedding organizer. Kemudian saya bikin travel agent karena kan fokusnya MOKA itu di duta pariwisata. Itu salah satu. Betul. Tapi kritik terhadap MOKA itu dan juga pemilihan ajang-ajang seperti ini itu kan biasanya suka dibilang hanya jadi pagar ayu atau apa begitu. Itu gimana itu? Nah itu saya termasuk kenapa saya harus masuk juga jadi kepengurusan itu untuk merubah mindset itu loh Kang. Jadi Okay. bukan hanya fungsi seremonial, jadi tapi fungsi fungsional. Kayak gini misalkan, banyak loh alumni MOKA itu yang jadi presenter Kang. Kalau di MOKA Jawa Barat itu misalkan kayak dulu itu ada Tina Talisa, kemudian Betul. MOKA Bandung itu ada Iya, itu Rizka pinter Rizal. ya. Tina tuh Nah pinter itu itu. ya. Jadi itu kalau dosen di IP itu Ibu Antik kan, Bu Antik Oh iya, betul, alumni betul. Mojang Betul. juga. Jadi Benar. ya itu salah satunya itu kan brand itu. Jadi brandnya kalau mau dibilang mungkin kegantengan dan kecantikan, kemudian orang Sunda itu validitasnya itu anak MOKA. Jadi udah teruji secara fisiknya, teruji Ya, secara lah. tingkah lakunya, kemudian intelektualitasnya sudah teruji. Gitu. Ya, itulah yang selektif lah ya. Artinya kan Nah, selektif, tidak semua orang lah. Gitu. tapi saya pun tidak memungkiri banyak orang yang memang yaitu ujung-ujungnya hanya jadi model gitu, hanya Ya, jadi tapi influencer minimal tapi minimal yang jelek tahu diri lah ya. Itu salah satu indikatornya sudah. Jelek tahu diri lah ya. Aduh. Ya kan itu kritik yang sering dilontarkan ya orang-orang gitu. Apa sih namanya itu? Apa sih gunanya ajang pemilihan itu? Jadi bukan MOKA aja, tapi juga kayak kalau nasional itu kan ada Putri Indonesia lah, Miss Indonesia lah, di daerah tuh hampir semua mengadakan soal itu. Ya, tapi ya memang ini soal perspektif orang-orang ya. Jadi memang tidak bisa juga kita salahkan karena problemnya kan pertama dari ketidaktahuan ya kan. Iya, betul. Yang kedua itu kan mungkin juga karena apa begitu kurang gaul kan segala macam kan kita nggak tahu. Iya. Nah, terakhir nih Anton, kayaknya apa namanya tadi di awal kan udah cerita nih, udah pernah jadi alumni juga. Alumni COVID nih sama nih barengan kita nih alumni COVID ya kan. Jadi saya nambah gelar Kang, Anton Pamungkas LC. LC lulusan apa? COVID. LC. Benar. LC-nya bukan lulusan Kairo, tapi LC lulusan COVID. SCOV ya, sarjana COVID begitu kan. SCOV ya bisa. Iya. Ya, kemarin sempat berat enggak? Atau ringan-ringan aja? Ringan aja sih Kang, cuma kaget aja sih. Salah satunya kan anosmia sih. Anosmia itu saya baru pertama kan itu nggak hilang rasa, hilang penciuman itu secara barengan itu. Ya, saya juga itu agak kaget itu. Jadi yang paling beratnya itu sih anosmia. Jadi hambar aja. Sampai sesak. Enggak, nah itu. Untungnya tuh enggak gitu. Saya juga sama itu Anton. Jadi penciuman hilang ya kan. Kecuali mencium kejahatan.
Seperti penciuman, iya, mencium hilang, terus apa namanya, cuma kalau rasa enggak, gitu. oh, Apalagi kalau rasaku padamu begitu enggak hilang boleh. begitu kan. Enggak, bercanda ya. Jadi penciuman hilang, rasa tuh alhamdulillah enggak begitu hilang gitu ya, walaupun adalah sedikit hambar. Sesek sempet sempet, Hmm, tapi nggak lama, cuma sehari lah ya, sehari begitu. Besoknya bukan normal tapi lebih lega begitu ya. iya. Saturasi juga lumayan, alhamdulillah nggak pernah. Oh, saturasi aman tapi kan. Oh ya aman, antara 97 sampai 99 saya. Oh, iya. Masih normal dan segala macam. Ya artinya kan ya karena Anton juga udah pernah, saya udah pernah, mungkin beberapa teman-teman lain, banyak orang sekarang sudah pernah merasakan itu. Kan kita bisa lihat bahwa sebenarnya COVID itu nyata ya, teman-teman ya. Iya, betul. Jadi ini pesan sponsor, jangan lupa 3M. Jangan lupa 3M aja ya. Mencari dan segala apa sih? Ya. Oke Anton, terima kasih sudah Siap. bersama kita ya di Oke, terima 30 kasih. menit ini. Iya, Mudah-mudahan nanti kita akan bertemu kembali ya. Tentu iya, saja kalau bisa sih offline ya, enak ya. iya, Kalau betul. kalau begini mah agak gimana begitu rasanya ya. Betul, betul, Bang. Betul. Kalau ke Bandung jangan lupa nanti kontak-kontak ya. Siap, Nah, siap. ada kirim salam satu lagi. Ada yang kirim Gimana? salam Siap, Bang. dari fans katanya. Dari Siap. berat, dari Mutia. Waduh. Fans berat katanya itu. Waalaikumsalam. Oke Anton, terima kasih ya. Sampai Siap, jumpa terima ya. kasih, Kak. Waktu Ya, mudah-mudahan ya. kita sukses selalu Anton ya. Siap, ya. Selamat siang. Assalamualaikum Anton. Waalaikumsalam. Oke, itu teman-teman kita ngobrol dengan Anton Pamungkas yang dulu pernah jadi ketua RW dulu ya, mantan. Sekarang sudah tidak lagi. Jadi dia memberikan beberapa pengalamannya, membagikan pengalamannya. Ini tentu sangat luar biasa untuk kita ketahui bersama, dan pernah juga jadi anggota dewan. Nah terakhir itu bicara soal COVID teman-teman ya. Ini kan menarik sebetulnya. Ada sebagian orang merasakan bahwa, atau mungkin juga terlihat tidak begitu. Ini masih on kan? Ini masih on kan? Jangan sampai kita nggak udah tahu-tahu udah lepas-lepas aja ini. Ini masih on kan? Iyalah. Kalau nggak on lagi saya ngobrol sama siapa ini kan ya? Masih sebagian orang nganggap itu tidak ada, tidak nyata dan segala macam. Tapi ketahuilah teman-teman, memang COVID itu nyata ya. Nyata betul. Memang halus barangnya, bahkan lebih halusan virus COVID daripada setan ya. Karena kalau setan masih bisa menampakkan diri ya, ini susah ngelihatnya. Tapi memang itu ada. Nah karena itu memang ya waspada selalu, hati-hati juga selalu, dan tetapi jangan terlalu fobia lah ya, takut dan segala macam. Yang penting kalau asalkan pakai masker, cuci tangan, lalu kemudian dari kerumunan ya dan lain sebagainya, insya Allah aman ya. Jadi stay at home dan jangan kemana-mana, selalu banyak berdoa, mudah-mudahan kita diberi kesehatan semua. Ciao, assalamualaikum.